Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana longsor melanda Desa Simangulampi, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. 14 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. 3 desa di Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas ban truk kontainer di kawasan Belawan, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas ban truk kontainer di kawasan Belawan, Kota Medan. Diduga korban tergelincir jalan yang licin akibat genangan air hujan. Pengendara sepeda motor bernama Sijabat, warga Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, tewas dengan luka remuk di bagian perut hingga kaki usai tergelincir dari sepeda motornya. Korban mengalami kecelakaan di Jalan Komodo Laut Yosudarso, Kelurahan Belawan Bari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Kamis pekan lalu. Diduga karena jalan licin, korban terjatuh lantas terlindas ban truk kontainer. Menurut saksi mata Sahara, korban sempat meminta tolong, namun karena truk tersangkut mendadak mundur hingga terlindas kembali tubuh korban. Dia naik kereta, jatuh, balik keretanya, jatuh sendiri memang, tapi langsung dilengke sama motor ini. Oh, dia jatuh sendiri? Ya. Dia yang naik kereta dari arah mana, Kak? Dari yang sana sama, satu arah. Satu arah. Meninggal, Kak, ya? Hah? Meninggal? Meninggal lah, tadi awalnya belum meninggal. Masih bergerak-gerak tadi kepalanya, tapi karena bingung orang ngangkatnya gimana, disuruh mundur kan motornya. Oh, mundur nah, tadi? disitulah meninggalnya. Sopir truknya mana, Kak? Udah diamankan orang itu. Sopir truk dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan dan kemudian diserahkan ke keluarga korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang pria tega menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri di Sicanan, Kota Medan. Diduga penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa ini dipicu masalah perebutan warisan. Seorang pria bernama Teguh Haryanto meregang nyawa usai dianiaya adik kandungnya sendiri, Bekti Sunardi, di kediamannya di lingkungan 11 Kelurahan Sicanan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Kamis pekan lalu. Sang adik menghabisi nyawa kakaknya di dalam kamar tidur dengan kampak. Usai menganiaya korban, pelaku diduga mengambil pisau untuk menghabisi diri sendiri. Upayanya gagal setelah pelaku diselamatkan oleh petugas Polres Pelabuhan Belawan bersama warga ke Rumah Sakit PHJ Medan. Diduga motif pelaku tega menghabisi nyawa kakak kandungnya setelah terlibat perselisihan terkait warisan berupa rumah yang ditempati. Nah, dari hasil olah TKP awal yang sudah dilaksanakan oleh tim identifikasi bahwa di kamar tersebut ditemukan ada sebuah kampak, kemudian ada satu pisau kecil. Nah, dari hasil tadi kita diskusi dan visum keluar dari dokter bahwa ada di dagu ya si korban yang meninggal dunia ini diduga bekas pembacokan oleh kampak tersebut. Petugas Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Medan Belawan telah menangkap pelaku dan menyita barang bukti berupa kampak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Bencana longsor melanda Desa Simangulampi, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat malam pekan lalu. 14 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, sedangkan material longsor menutupi sejumlah ruas jalan. Video warga merekam terjadinya bencana tanah longsor pada Jumat pekan lalu sekitar pukul 23 malam hari. Tanah longsor yang menimpa warga Desa Simangulampi, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan itu membuat heboh warga. Banyaknya material bebatuan berukuran besar dan lumpur menghantam rumah-rumah warga. Menurut Pemkab Humbang Hasundutan diperkirakan ada 2 korban jiwa, 6 luka-luka, dan 14 warga lainnya masih hilang. Sebelum kejadian desa ini diguyur hujan lebat.
Longsor yang menerjang Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat pekan lalu mengakibatkan 4 orang warga meninggal dunia dan 12 orang lainnya masih dalam pencarian. Puluhan rumah warga, sekolah, dan hotel juga rusak akibat terjangan material longsor. Bencana tanah longsor menerjang Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat pekan lalu. Material longsor berupa batu besar dan lumpur menghantam desa yang berada di dataran lebih rendah. Sebelum longsor, desa ini diguyur hujan yang cukup deras sehingga banyak warga yang berada di rumah untuk berteduh. Sejak Jumat malam, tim BPBD Humbang Hasundutan sudah berada di lokasi kejadian untuk membantu evakuasi korban selamat dan korban luka untuk dibawa ke rumah sakit di Dolok Sanggul. Pasca longsor pada Sabtu pagi, material longsor masih menutupi akses jalan menuju lokasi kejadian. Dari 14 korban yang diduga hilang, di malam kejadian, 2 diantaranya diketahui selamat sementara 12 orang lainnya belum ditemukan. Menjelang tengah hari, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD berhasil menemukan 1 jenazah wanita di pinggiran Danau Toba. Diduga, korban adalah karyawan salah satu hotel yang berada di tepi Danau Toba. Dengan demikian, masih ada 11 orang yang belum ditemukan. Yang kita laporkan berjumlah 14 orang. Ternyata dikocek di lapangan, yang 2 orang telah dievakuasi dalam hidup-hidup di rumah masyarakat. Jadi korban yang tertimpa sampai semalam 12 orang. Tadi dapat 1, berarti tinggal 11 lagi. Demikian informasi yang bisa saya berikan kepada Bapak Pers. Untuk sementara, warga desa yang rumahnya rusak karena terdampak longsor ditampung di kantor Camat Bakti Raja atau di dekat rumah kerabat mereka. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Bencana tanah longsor untuk kedua kalinya dalam tahun ini terjadi di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kali ini untuk sementara bencana alam menelan 5 korban tewas dan 11 warga lainnya belum ditemukan. Lumpur tebal dan batu berukuran besar menyulitkan tim gabungan untuk mencari dan melakukan evakuasi 11 warga yang belum ditemukan. 2 alat berat diturunkan ke lokasi untuk membantu membersihkan endapan lumpur yang terbawa longsor. Menurut warga yang selamat dari kejadian, tanah longsor menimpa sawah, ladang, serta rumah warga yang berada di sekitar sawah. Sebuah hotel wisata, rumah penginapan atau homestay juga turut diterjang longsor. Evakuasi petugas terhambat oleh cuaca, lumpur yang tebal, serta bebatuan besar yang licin. Itu Pak, suara gemeru, awalnya suara gemeru. Jadi kita pun merasa kaget malam-malam suara gemeru. Itu sekitar jam berapa tuh Pak? Kira-kira hampir lebih jam 10 malam. Itu mungkin sebelumnya ada pertanda atau seperti apa Pak? Kalau biasanya kami di sini di daerah ini, biasanya kalau batu longsor kayak suara gemeru gitu. Jadi sumbernya dari mana itu Pak? Dalangnya sumbernya? Dari pegunungan sana Pak, pegunungan di atas. Tapi seperti Dibutuhkan alat-alat berat untuk memindahkan banyaknya material longsor berupa batu berukuran besar. Hingga Minggu siang, akses ke desa sudah mulai bisa ditembus setelah endapan lumpur berhasil dibersihkan. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Meriana. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.